Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang beriman. Semoga iman yang dikaruniakan Allah kepada kita senantiasa dipelihara, dijaga, dan kita berharap di detik yang paling sakral dari kehidupan ini, ketika kita akan meninggalkan alam ini, Allah bimbing hati kita, lisan kita, untuk bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, tema kita hari ini tentang pandainya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Waktu merupakan sebuah hal yang sangat mahal. Sampai Allah sendiri pun bersumpah urusan waktu ini. Wal asr. Al-asr itu bermakna masa. Ya, pagi, siang, sore, malam, per setiap detik, per setiap menit, per setiap jam, setiap keadaan. Allah sampai bersumpah dengan itu. Innal insana lafi khusr. Semuanya manusia ini berada dalam kerugian. Siapapun mereka dan apapun status sosial mereka, mereka senantiasa berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Wa amilus salihat, yang terus melakukan amal saleh. Segala sesuatu dari amal saleh terus dia lakukan mulazamah dalam kehidupan ini. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati dalam urusan yang hak. Nasihat menasihati dalam urusan kesabaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa hidup ini sebuah hal yang terbatas buat kita. Al-waktu kas-saif. Waktu itu laksana pedang. Kalau kau tidak potong, tidak kau patahkan, tidak kau hancurkan itu pedang, kelak pedang itu yang akan membinasakan dirimu. Manfaatkan waktu, saudara. Kita orang yang beriman diatur bahwa waktu punya nilai yang sangat berharga. Semua aktivitas kita dari tidur sampai tidur lagi menggunakan waktu. Dan pastikan seluruh aktivitas yang kita lakukan ini punya nilai di sisi Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, sejak hari ini coba koreksi pribadi kita masing-masing, muhasabah diri. Kalau ada aktivitas kita tidak punya nilai sampai kepada nilai akhirat, ganti segera robah. Karena kelak kita akan menyesal di hadapan Allah. Pastikan semua yang kita lakukan dari tidur sampai tidur lagi, sampai urusan tidur pun punya nilai di sisi Allah. Kalau dilakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang disyariatkan oleh agama. Tidurnya niat untuk ibadah, tidurnya untuk menguatkan tubuh agar kuat bangun untuk ibadah, tidurnya untuk menjalankan satu sunnah dari sunnah Rasul dalam bab tidur. Apalagi urusan yang lainnya, semua ada batasnya, saudara. Anda dan kita semua akan binasa. Saudaraku yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, kalau tak kau gunakan itu pangkat, jabatan, kedudukan untuk agama, kelak dia pun akan habis dan binasa, tapi habisnya untuk dunia. Anda, kita, saudaraku yang punya harta, semua itu akan habis dan binasa. Kalau kau tidak habiskan untuk agama, dia pun pasti akan habis, tapi habisnya untuk dunia. Umur pun akan habis. Masa akan habis, kesempatan akan habis. Kalau kau tidak habiskan untuk agama, dia pun akan habis, tapi habisnya untuk dunia. Ayo kita lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, sampai kau tiada lagi, saudara. Dulu kita tidak ada, kemudian menjadi ada, kembali akan tidak ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatkan waktu. Sampai Nabi pernah menyatakan, man salimal muslimuna min husni islami al muslimuna man salimal muslimuna bilisani wa yadi. Orang Islam yang baik itu, yang benar itu,
orang Islam yang tidak merusak, mengganggu, mencelakakan, baik dengan tangan dan lisannya kepada orang Islam yang lainnya. Maka itu kan bentuk penggunaan waktu. Kalau kita ngomong yang tidak merusak orang Islam yang lainnya. Kalau dia beraktivitas yang tidak merusak, menggunakan waktu. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, orang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah orang itu berkata yang benar-benar atau dia diam. Silakan Anda berkata. Berkata apa? Silakan. Selama itu sesuatu yang benar. Kalau tidak mampu kita menciptakan perkataan yang benar, hendaklah diam. Diam atau berkata benar. Berkata benar atau diam. Diam atau berkata benar. Begitulah pola kehidupan ini. Sehingga tidak ada satupun aktivitas yang kita lakukan kecuali semua itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua akan dihisab oleh Allah. Semua akan ditanya oleh Allah. Dan semuanya kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan disebutkan dalam Daqaiqul Akhbar, saudara, ada sebuah hal yang mengerikan ketika kita masuk ke alam kubur. Ada nanti malaikat bertanya kepada kita ketika kita di alam kubur. Ya mayyit, uktub ma amilta minal hasanah. Kata si malaikat, mayit, coba kau tulis segala kebaikan yang pernah kau lakukan di dunia ini. Coba kau tulis. Biayi aktub ya malaika, pakai apa aku tulis? Kata itu mayit di alam kubur. Bihasah, dengan jarimu itu. Biayi sahib, lantas ku tulis di mana? Bikafanik. Kata malaikat, kau tulis di kafanmu itu. Maka asyiklah si mayit menulis segala macam kebaikan yang dia lakukan di alam ini. Salatnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, silaturahim, menyambel majelis salim, infaknya, sedekah, segala macam. Ya, kalau disuruh nulis yang baik, indah, bahagia, senang. Kemudian setelah selesai kita menulis dari segala macam kebaikan yang kita lakukan di alam ini. Wal'an uktub ma amilta minas sayyi'ah. Sekarang kau tulis dari segala macam yang buruk-buruk, yang maksiat yang pernah kau lakukan di alam ini. Diam si mayit, saudara. Ya mayit uktub. Mayit, kata malaikat, tulis. Diam si mayit. Uktub ya mayit, tulis ya mayit. Segala apa yang pernah kau lakukan dari yang buruk-buruk. Diam si mayit. Kemudian malaikat mengatakan, lima dalam taktub, kenapa kau tidak tulis dari segala macam keburukan yang pernah kau lakukan? Maka ketika itu si mayit menjawab, istahyaitu ya malaikah, aku malu menulis keburukan, kejahatan, maksiat yang pernah kulakukan di dunia. Si mayit pun merasakan malu menulis kejahatan-kejahatannya, saudara. Kalaupun kita mungkin kita ingin ingat-ingat kejahatan kita di dunia, coba kita masuk kamar kita tulis di kertas kejahatan, maksiat, jahat-jahat kita. Kita rasanya pun malu membacanya. Malu menulisnya. Begitulah nanti kelak di akhirat kita. Saudaraku, sebelum itu terjadi, ada satu yang menggembirakan. Manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Bagi orang-orang yang telah terlanjur melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, melanggar aturan Allah, ada jaminan dari agama. Nabi pernah bersabda, at-taibu minad dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat, kata Nabi, Allah pandang orang itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Menggembirakan kita. Maka manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Lazimkan istighfar. Man lazimal istighfar jalla min kulli amin faraja. Siapa orang yang melanggengkan istighfar, Allah jadikan setiap gundah gulana jadi kelapangan. Wa min kulli tayyikin makhraja, dari setiap kesempitan Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah berikan mereka rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Manfaatkan waktu dengan dekat kepada Allah, dengan mempelajari agama, hadir majelis taklim, kenal dengan Nabi Muhammad, amalkan sunnah Nabi kita Muhammad. Kelak kita akan berharap syafaat Nabi kita Muhammad. Saudara, camkan, gunakan waktu sebaik mungkin. Waktu adalah sesuatu yang berharga, yang lalu tidak akan pernah kembali lagi.
yang sekarang, ini yang sekarang sedang kita perjuangkan, kita nikmati agar punya nilai yang kekal sampai ke negeri akhirat. Waktu sementara, waktu yang akan datang, sesuatu yang belum tentu kita sampai kepadanya. Saudara, manfaatkan waktu. Semoga kita bagian orang-orang yang pandai menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.